Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel Siti Edukasi. Yaps, jumpa lagi bersama kami di sini. Kita melanjutkan untuk soal latihan manajerial P3K Guru 2021. Ini merupakan bocoran soal resmi yang sesuai kisi-kisi yang sudah dikeluarkan sama Kemendikbud dan Permenpan RB. Teman-teman ya, itu silahkan disiapkan. Terkait untuk kita latihan di seri P3K untuk simulasi itu belum terbuka, tidak ada salahnya kita pelajari teman-teman ya, kita coba belajar di tempat lain karena itu masih belum jelas. Kenapa saya bilang belum jelas? Di seri P3K simulasi itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sama Kemendikbud. Katanya di minggu pertama bulan Februari, ternyata sudah hampir selesai minggu pertama, itu belum juga bisa diakses teman-teman ya. Nah, buat teman-teman daripada nunggu itu tidak jelas, silakan bisa daftar di simulasi online juga, tapi itu berbayar teman-teman ya. Berbayar hanya beberapa saja, itu tidak apa-apa. Yang penting syarat kita sukses itu memang kita harus mengeluarkan tenaga, pikiran, serta materi kita. Kalau tidak ada yang tiga hal itu, tentu itu bisa menyebabkan kesuksesan kita itu agak lebih gagal gitu teman-teman ya. Sehingga kita harus berkorban tenaga, pikiran dan sebagainya. Oke, itu dia sebagai intro schoolnya teman-teman. Nanti saya coba akan kita bahas perlahan-lahan ya terkait soal manajerial ini, khusus guru, yang mana kita akan bahas satu-satu beserta pembahasannya sehingga berdasarkan logika dan yang sudah kami latihkan dulu pada tahun 2019 untuk P3K. Oke, langsung aja kita cek di sini untuk soal nomor 1. Ini tes kemampuan manajerial. Teman-teman yang belum belajar untuk kemampuan teknis guru, TGSD, semua guru sudah kami siapkan di video sebelumnya. Silahkan bisa dicek di deskripsi video, sudah ada, sudah lengkap, semua guru sudah ada. Baik itu wawancara, semuanya sudah kami buatkan. Oke, tinggal dicek ya. Yaps, kita lanjut ke soal nomor 1. Kita coba bacakan dulu. Ketika ke pusat perbelanjaan, tiba-tiba anak Anda meminta dibelikan mainan, maka Anda akan... Optionnya A, menolak karena harganya mahal. B, menolak karena Anda ingin ia membeli sendiri dengan uang tabungannya. C, membelikannya karena ia memaksa. D, menolak karena tidak sesuai rencana. Dan E, memberikannya karena takut ia menangis. Yuk teman-teman. Jadi intinya pada soal manajerial itu, kita bagaimana memposisikan kita sebagai apa yang terjadi dalam pertanyaannya itu. Nah, pastikan teman-teman sudah menjiwai ketika teman-teman berada di mall nih. Silakan kemudian membawa anak sendiri, dia meminta dibelikan mainan, bagaimana sikap kita? Oke, apakah yang A, B, C, D, atau E? Oke, kita lihat bersama-sama. Jawabannya adalah yaitu B, teman-teman. Kenapa B? Apa alasannya? Kita langsung bahas. Nah, karena di sini kita disarankan atau diminta untuk kepedulian kita terhadap masyarakat sekitar atau terhadap yang ada di sekitar mall itu, teman-teman. Jadi artinya gini, ketika kita memiliki sebuah anak, dia pengen mainan. Nah, di sini kan tidak ditentuin nih umurnya berapa gitu. Anak-anak kan secara umum saja. Nah, berarti mainan itu masih sekitar di bawah 18 tahun. Bisa jadi itu 15 tahun atau 10 tahun. Nah, ketika kita berada di mall, kalau misalnya kita pilih yang A, ya, maka kita harus menolak karena harganya mahal. Tidak tentu, karena barang itu kan belum tentu dia mahal, belum tentu dia murah juga. Kita kan tidak tahu di dalam konteks ini. Kecuali kalau dalam bentuk visual, mungkin bisa kita simpulkan, oh ternyata barang itu mahal gitu. Bisa ya. Nah, kalau yang C misalkan, membelikannya karena ia memaksa. Nah, di sini tidak ada kata memaksa ya. Di sini hanya dia meminta dibelikan mainan. Tidak ada kata paksa. Tidak ada, mas belikan, saya harus belikan, nangis-nangis begitu. Itu baru ada bertujuan untuk memaksa, sehingga yang C juga tidak tepat. Nah, kemudian lanjut kita di yang D, menolak karena tidak sesuai rencana. Nah, ini juga tidak tepat teman-teman ya. Karena apa? Karena memang tidak ada rencana sebelumnya. Artinya memang ketika kita ke mall itu tidak mesti kita harus menolak ya. Jadi bagaimana kita menyesuaikannya? Terkadang ketika kita di mall itu tidak sesuai dengan rencana, bahkan semuanya hampir tidak sesuai dengan rencana teman-teman ya. Oke, yang E juga begitu ya. Di sini A juga bukan salah satu jawaban yang tepat. Tapi jawaban tepat adalah yang B. Bagaimana kita menolak? Karena kita ingin ia membelinya sendiri dengan uang tabungannya. Kita sebagai guru, ingat ya, sebagai guru, jadi bagaimana kita mengajarkan anak itu bahwa ia paham loh, ternyata dia harus bisa menjadi anak yang mandiri.
Mungkinkah dia dengan hanya membantu orang tuanya di rumah, kemudian dikasih uang sekian, kemudian itu ditabung sehingga ia bisa membeli mainan seperti itu. Itu kita jelaskan. Lagi bagaimana kita tidak mengasih karena anak itu menjadi lebih manja. Nah, intinya dia lebih bisa berusaha dengan usahanya sekuat tenaga, mungkin dengan menyisihkan jajannya ditabung, lalu dia bisa membeli uang dan bisa kita bawa ke mall ke berikutnya untuk membeli mainan tersebut. Oke, itu dia teman-teman ya. Silakan buat teman-teman yang mungkin beda pendapat, bisa juga di deskripsi video atau di kolom komentar kami lihat kami lihat jawabannya. Mungkin pilihannya B dan apa alasannya itu silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, jawaban tepat untuk soal nomor 1 itu adalah yaitu B teman-teman ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2. Kita bacakan, Anda menyukai fotografi. Suatu ketika kantor Anda mengadakan lomba fotografi. Yang Anda lakukan adalah, kebetulan Anda menyukai fotografi nih. Option A, mengikuti kompetensi tersebut hanya bila yakin menang. B, berusaha mengalahkan pesaing Anda dengan tidak sehat. C, tidak mengikuti karena takut kalah. D, mempelajari teknik terbaru fotografi dan berusaha yang terbaik. Serta E, mempengaruhi rekan yang lain agar tidak mengikuti lomba. Nah, ini merupakan salah satu yang harus kita sesuaikan ya. Ketika kita menyukai sebuah hobi gitu, misalkan ketika kita menyukai fotografi, misalkan seperti contoh ini, tentu kita bagaimana menyikapinya ketika ada lomba yang diadakan sama kantor ya. Bahkan atasan kita tahu dia tahu bahwa kita itu seorang fotografer gitu atau menyukai hal itu. Nah, gimana? Apakah yang A, B, C, D atau E? Yaps, kita tunggu. Silakan dijawab dalam hati atau pada kolom komentar juga boleh. Oke, kalau sudah kita lihat dan cek, jawabannya adalah yaitu D, mempelajari teknik terbaru fotografi dan berusaha yang terbaik. Kenapa jawabannya yang D, teman-teman? Nah, di sini perlu kita jelaskan bersama bahwa ketika di dalam kantor atau di dalam sekolah ada sebuah lomba, ya, jadi kita harus melek dengan kondisi atau peluang-peluang yang ditawarkan sama atasan kita. Artinya, di sini kita berusaha untuk mempelajari teknik-teknik fotografer yang baik itu seperti apa. Kemudian berusaha belajar sebaik mungkin untuk menjadi yang terbaik. Nah, artinya kita ditujukan untuk peluang-peluang itu dan kita manfaatkan peluang itu. Kalau misalkan yang A ini mengikuti kompetensi tersebut hanya bisa yakin menang, ini juga bukan merupakan option yang paling tepat. Ini juga salah sikap kita. Yang B juga begitu, mengalahkan dengan tidak saing ini sudah benar-benar salah. Nah, yang ini juga ya. Kemudian yang ini juga agar tidak ikut mengikuti lomba. Jadi ketika ada kata-kata yang memang berbau negatif, itu silakan dicontreng aja teman-teman ya. Biar teman-teman itu bisa menghemat waktu untuk menjawab soal P3K nanti di soal terutama di manajerial ini maupun soal-soal lainnya. Artinya kita sesuaikan dengan bagaimana orientasi kita terhadap perusahaan itu untuk memanfaatkan peluang yang ada. Jelas ya? Oke, next kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita bacakan. Jika bekerja adalah upaya untuk meraih kesuksesan, Anda akan A, bekerja dengan disiplin dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. B, berusaha menyingkirkan orang-orang yang menghalangi upaya Anda. C, bekerja keras membanting tulang. D, bekerja lembur sampai malam. Dan E, bekerja sesuai porsi dan seperlunya saja. Yuk teman-teman ya, silakan nih bagi jika Anda berprinsip mengatakan bahwa upaya meraih kesuksesan itu apa. Jika bekerja itu apa yang Anda lakukan. Oke, silakan. Saya rasa teman-teman yang sudah bekerja lama, saya rasa tahu jawaban yang ini. Yaps, kita lihat dan cek jawabannya adalah yaitu A, teman-teman. Bekerja dengan disiplin dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Kenapa nih jawabannya yang A? Karena di sini kita diminta untuk seberapa besar motivasi kita untuk bisa. Seberapa besar kekuatan atau yang mendorong kita untuk mampu menjadi orang yang terbaik atau menjadi sukses, teman-teman. Nah, pada soal ini bahwa kita memahaminya bahwa ketika Anda menjawab misalkan bekerja lembur sampai larut malam, mungkin yang paling sukses, yang paling kaya itu adalah tentunya itu dagang nasi, teman-teman ya. Karena dia bekerja gitu, bekerja lembur ya, bekerja gitu full waktu ya. Mungkin
tukang nasi yang paling sukses. Tapi ternyata enggak, teman-teman. Ternyata rezeki itu ternyata ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu kita cari. Kalau memang kita usaha, disiplin dan selalu memberikan yang terbaik, insya Allah rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Kemudian yang B juga begitu ya. Ini juga cara tidak baik, ada kata menyingkirkan ya, terus membanting tulang. Kalau misalkan bahwa kesuksesan bekerja, sukses itu berdasarkan membanting tulang, tentu yang paling kaya adalah tentu para pekerja bangunan, teman-teman ya, karena dia membanting tulang setiap hari. Kira-kira seperti itu ya. Begitu juga dengan yang E juga, ini kayaknya tidak pas, teman-teman ya, karena sesuai porsi dan seperlunya saja. Kata seperlunya itu sudah salah. Nah, itu tips menjawabnya. Bagaimana teman-teman ketika ada kata-kata yang memang negatif atau bertolak belakang dengan tujuan daripada kesuksesan itu, tentu itulah yang salah. Kita pilih yang A yang paling tepat. Jelas ya? Oke, next kita lanjut ke soal nomor 4. Tapi sebelum kita lanjut ke soal nomor 4, silahkan buat teman-teman yang baru gabung di channel Edukasi ini, silahkan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dong, biar kami terus bersemangat untuk berbagi informasi terupdate tentang P3K dan guru-guru lainnya, serta info teknologi yang bisa teman-teman dapat cerna di sini berdasarkan apa yang kami alami, dan tentunya itu sesuai kebutuhan teman-teman. Silahkan kami tunggu 3 detik dari sekarang untuk tekan subscribe di bawah. Oke, terima kasih. Semoga itu bisa menjadi amal jariah kita. Dan tentunya saya doain yang sudah subscribe itu, semoga rezekinya lancar. Semoga pada tahun ini lulus seleksi P3K. Dan apa yang diharapkan itu cepat tercapai. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan semoga saya doakan, saya nyatakan sekarang ini, siapa yang menonton video ini, kemudian bermanfaat, itu pahalanya buat teman-teman yang sudah subscribe ya. Saya tujukan kepada teman-teman yang menonton, kemudian merasa terbantu, itu pahalanya buat teman-teman yang sudah subscribe. Oke, amin, amin, ya robbal alamin. Next, kita langsung aja kita ke soal nomor Yaps, setelah mendapat penghargaan sebagai pegawai paling berprestasi di tahun ini, Anda bla bla bla. A. Puas dengan penghargaan tersebut. B. Merasa tidak percaya bila Anda mendapat penghargaan tersebut. C. Memberitahukan kepada seluruh keluarga berita bahagia ini. D. Anda bertanya-tanya mungkin tahun depan akan mendapatkannya lagi. E. Anda senang dan berupaya untuk lebih berprestasi. Yuk teman-teman, ketika teman-teman mendengarkan apa solusi yang tadi, gimana cara menjawab yang paling cepat itu, saya rasa teman sudah bisa menjawab soal nomor 4 ini. Oke, tanpa banyak omong, kita lihat dan cek jawabannya adalah yaitu E. Betul sekali. Anda senang dan berupaya untuk lebih berprestasi. Inilah jawaban yang paling tepat. Ya, jadi konsepnya sama. Bagaimana teman-teman memposisikannya sebagai apa yang dibacakan pada soal tersebut. Lalu harus dibaca dengan logika dan dijawab dengan logika. Kalau misalkan yang A ini puas dengan penghargaan tersebut, itu menandakan teman-teman tidak ada progres. Artinya tidak ada motivasi untuk bisa sukses lebih baik lagi begitu. Apalagi di ASN itu konsepnya. Itu orientasi visi misinya, bagaimana bahwa para ASN itu kreatif, inovatif, serta terus termotivasi di dalam setiap keadaan. Nah, kemudian yang B juga begitu. Ini salah, ini salah, ini salah. Yang paling tepat adalah yaitu E. Jelas teman-teman ya? Oke, kalau sudah jelas, kita next ke soal terakhir. Di sini saya hanya membahas 5 soal saja. Karena kalau saya bahas sampai 10 soal itu takutnya agak kepanjangan teman-teman ya. Bisa menghabiskan waktu teman-teman. Jadi, untuk soal berikutnya yang belum kita bahas, silakan tinggalkan di kolom komentar nomor WhatsApp-nya untuk kami kirimkan versi lengkapnya. Tapi syaratnya silahkan di-share dulu video ini ke teman-teman yang memiliki ada keterkaitan dengan soal P3K. Dan ketika dia nontonnya mendapat pahala, dan itu sebagai amal jariah kita bersama. Karena manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi banyak orang. Oke, kami tunggu, silahkan di-share. Dan jangan lupa di-subscribe yang belum subscribe. Yaps, kalau sudah kita langsung jos ke soal nomor terakhir ya. Soal nomor 5. Oke. Pernyataan yang sering Anda katakan tentang pakaian kerja Anda. A. Rapi dan nyaman. B. Rapi dan menarik. C. Menarik dan nyaman. D. Nyaman. E. Apa adanya. Yuk, kami tunggu di jawabannya, yaitu A teman-teman ya. Ya, silakan kami tunggu di kolom komentar untuk soal nomor 5 ini. Dan teman-teman ya, nanti ketika
merasa kesulitan atau mungkin ada hal-hal yang terkait, kenapa Bang belum ada buka nih seri P3K atau situs-situs yang terkaitan mungkin SIM PKB, PPG, untuk daftar sertifikasi guru dan sebagainya, bila isi kolom komentar. Dan buat teman-teman yang ingin gabung atau daftar simulasi P3K, ya silakan bisa cek di deskripsi video. Ini merupakan recommended banget buat teman-teman yang mau untuk simulasi dan tes, dan karena nanti dikirimkan aplikasinya, bisa belajar lewat HP, dan itu sebagai wadah atau usaha kita terhadap apa yang kita harapkan pada seleksi P3K 2021 ini. Karena saya yakin orang yang menang berperang adalah orang yang sudah betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya, baik dari barangnya, ilmunya, tenaganya, dan materialnya. Memang begitu konsepnya teman-teman ya. Jangan takut kalau teman-teman belum punya uang, silahkan pinjam dulu uangnya ya untuk beli seleksi simulasi ini, karena ini merupakan salah satu-satunya yang terpercaya, yang terupdate dan terbaru di seleksi P3K ini. Buat teman-teman yang ingin gabung atau daftar di seleksi simulasi P3K 2021, bisa cek dan daftar di deskripsi video ini. Oke, terima kasih, syukron. Semoga bermanfaat. Jika ada kendala, bisa di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang merasa terbantu, jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lainnya. Semoga sekali lagi bisa membantu, dan thank you, syukron. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.